Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Amanda dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan NIM 22150080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Alternative Dispute Resolution atau disingkat dengan ADR. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan pertentangan di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan demikian, sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu, proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusan tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution atau disingkat dengan ADR. Lalu kita masuk ke dalam sejarah munculnya Alternative Dispute Resolution. Sejarah munculnya ADR ini dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya, American Bar Association merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan komite ADR. Pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum ADR pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi. Apabila menyimak sejarah perkembangan ADR di negara tempat pertama kali dikembangkan yaitu Amerika Serikat, pengembangan ADR dilatar belakangi oleh kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kemacetan di pengadilan. Yang kedua, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Ketiga, memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. Setelah kita tahu dari sejarahnya ADR tadi, kita akan masuk ke dalam pengertian Alternative Dispute Resolution. ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicari dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan pada berbagai forum oleh berbagai pihak. Seperti pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian secara kooperatif.
Dalam kamus hukum, dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan ADR. ADR merupakan suatu konsep yang meliputi berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses peradilan, yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus ataupun tidak. Ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa ini artinya alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. ADR merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa bantuan orang lain, yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang bersengketa. ADR ini hanya dapat ditempuh bila mana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis alternatif dispute resolution. Merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya untuk menyelesaikan persengketaan perdata yang mereka alami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya, menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Kedua, konsultasi. Konsultasi adalah pemohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga. Ketiga, negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Di dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi. Yang keempat, ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Konsiliator di sini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihannya. Yang terakhir ada penilaian ahli. Penilaian ahli yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Demikian pemaparan materi tentang ADR dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.